Anda berhutang sama saya, kalau Anda tidak mampu bayar, walaupun ini lebih barangnya, itu milik saya. Faedahnya itu milik saya. Kalau seandainya tujuannya dari awal demikian, ingin mengambil faedah dari barang yang digadaikan, makanya tidak boleh. Dia masuk ini riba. Ya kenapa? Karena dia meminjami utang, ingin mengambil manfaat dari awal. Ini tidak boleh, dia riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalat. Kita masuk pada bab yang baru, babur rahan, bab tentang masalah penggadaian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan, wa labanu ad-dar yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan, wa 'ala alladhi yurkabu wa yashrabu an-nafaqah." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hewan gadai itu boleh ditunggangi apabila nafkahnya ditanggung. Susu hewan gadai boleh diminum apabila makannya ditanggung. Bagi yang menunggangi dan yang meminum harus memberi makan hewan itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah gadai. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, hewan yang ditunggangi oleh orang yang menerima gadaian, maka harus dia memberikan nafkahnya, makanan untuk hewan tersebut. Dan sebaliknya, hewan yang diambil susunya oleh orang yang menerima gadaian tersebut, maka dia juga harus memberikan nafkahnya. Maka yang ditunggangi dan yang diambil susunya harus diberikan nafkah hewan tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kita tentang pertama masalah gadai. Di sini ada seseorang menggadaikan hewannya. Gadai itu apa? Gadai itu artinya adalah tawsiqud dain bi ainin yumkin istifa'uhu aw ba'duhu minha aw min ba'din. Kata para ulama, gadai itu adalah seseorang memberikan jaminan atas utangnya dengan suatu harta benda, yang mana harta benda ini bisa digunakan untuk melunasi utang orang tersebut atau melunasi sebagian utangnya. Maka ini makna gadai. Jadi gadai itu memberikan jaminan suatu harta benda
atas utang yang kita pinjam. Yang mana kalau seandainya kita tidak mampu bayar, maka orang yang memberikan utang ini boleh dia memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut dengan dia jual ataupun dengan dia tukarkan ke yang lain. Intinya gadai tersebut adalah kita menyerahkan sebuah jaminan kepada orang yang memberikan kita pinjaman. Maka di dalam hadis ini, yang dijadikan gadai di dalam hadis ini adalah hewan. Yang dijadikan gadai adalah hewan. Ini menunjukkan, kata para ulama, gadai itu boleh apa saja. Boleh berbentuk hewan, boleh berbentuk benda mati, maka apa saja itu boleh digadaikan. Selama barang tersebut bisa digunakan untuk melunasi utang orang tersebut. Taib. Tetapi para ulama mengatakan, apakah semua barang itu boleh digadaikan? Jawabannya tidak. Yang boleh digadaikan adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Maka jika seandainya sesuatu itu boleh diperjualbelikan, maka dia boleh digadaikan. Tapi kalau tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan. Di sini hewan itu boleh diperjualbelikan, makanya boleh digadaikan. Makanya misalnya kalau ada orang pinjam utang sama si fulan, wahai fulan, ana pinjam uang sama antum berapa? 500 juta. Apa jaminannya? Anakku sebagai jaminannya. Ya, sebagai gadaiannya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena menjual anak itu tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh orang menjaminkan anaknya sebagai gadaian. Karena menjual anak itu tidak boleh. Maka yang boleh digadaikan ini adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Yang halal diperjualbelikan. Adapun yang haram diperjualbelikan tidak boleh digadaikan. Misalnya dia memiliki anjing misalnya, maka kata dia gadaiannya adalah anjing yang hitam ini, ya. Karena ini harganya mahal, aku nukar bahari misalnya, aku jadikan gadai, maka ini tidak boleh. Karena jual beli anjing tidak boleh. Atau dia menggadaikan kucingnya misalnya, hewan peliharaan kucingnya, maka juga tidak boleh. Kenapa? Karena kucing ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, Nabi SAW an bai'is nur. Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli kucing. Maka yang pertama yang boleh digadaikan ini adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Kemudian di dalam hadis ini yang digadaikan itu adalah barangnya. Lihat di hadis ini adalah, di sini yang digadaikan itu adalah hewannya, berarti barangnya. Kalau begitu Ustadz, boleh tidak saya menggadaikan manfaatnya saja? Barangnya tidak saya gadaikan, tapi manfaatnya saya gadaikan. Contoh misalnya, ulun katakan, saya pinjam uang kepada si fulan, saya mau pinjam uang 100 juta. Taib. Apa jaminannya? Apa yang Anda gadaikan? Kata saya gadaikan rumah saya di Jalan Pramuka. Harga rumah itu 100 juta. Tetapi bukan rumahnya yang saya gadaikan. Tetapi yang saya gadaikan adalah manfaat rumah tersebut. Ya. Bahwasanya yang saya gadaikan adalah rumah tersebut manfaatnya, disewakan dan seterusnya. Itu yang saya gadaikan. Jadi uang sewanya jatuh dalam penggadaian. Bukan dimanfaatkan, tetapi sewaannya itu menjadi gadaiannya. Bukan fisik rumahnya. Boleh tidak orang menggadaikan dengan bentuk manfaat? Ya. Dia gadaikan manfaatnya bukan rumahnya. Ini berbeda antara menggadaikan manfaat dengan menggadaikan rumah. Kalau menggadaikan manfaat, ya, berarti rumah tersebut masih dimiliki oleh orang yang berhutang tadi. Rumah itu dimiliki dia. Tetapi manfaat tersebut dimiliki oleh orang yang menerima gadaian. Boleh apa tidak dalam Islam? Apakah harus bendanya yang digadaikan? Maka jawaban yang benar adalah boleh menggadaikan dalam bentuk manfaat. Maka tidak mengapa seseorang itu menggadaikan dalam bentuk manfaat. Apa dalilnya Ustaz? Hadis kita ini yang digadaikan adalah hewannya, bukan manfaat dari hewan tersebut. Kenapa antum membolehkan menggadaikan manfaat? Jawabannya, al-asal di dalam muamalah itu halal. Al-asal dalam muamalah itu halal. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan di sini tidak ada dalil yang mengharamkan.
Karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Iya, baik orang yang menerima gadai ataukah orang yang menggadaikan barang tersebut. Maka dua belah pihak di sini tidak ada yang dirugikan dan di sini tidak ada unsur riba. Dan di sini tidak ada unsur kezaliman. Maka asalnya jual beli itu, muamalah itu asalnya adalah halal, boleh. Ya. Kemudian kalau kita pahami gadai itu adalah memberikan jaminan atas utang yang kita pinjam, terus bagaimana Ustadz kalau seandainya ada orang berhutang tapi ingin meminta gadai? Contoh misalnya, ada fulan datang ke ulun, Ustadz, ulun pinjam mobil Pajero pian pang ya. Bisa ulun kan bisa mobil bang. Tapi ini ada orang datang, Ustadz, ulun pinjam mobil Pajero pian. Jar ulun kada kawa sampai ikam ada yang dijaminkan. Ya udah ulun jaminkan ini rumah ulun. Baik. Dia di sini tidak berhutang sama saya, tapi pinjam mobil. Boleh enggak saya meminta kepada dia sebagai jaminan? Apakah gadai itu hanya berkaitan dengan utang piutang? Apakah boleh gadai tersebut dengan orang ketika meminjam kepada saya? Ya karena pinjam itu berbeda dengan utang piutang. Dia meminjam mobil, bukan berhutang. Dia meminjam, memakai. Boleh enggak saya meminta jaminannya? Maka jawabannya boleh. Boleh saya meminta jaminan. Kenapa? Karena ini sebagai juga saya tenang. Ya, kalau mobil saya ada apa-apa dipakai dia, ya mungkin dia teledor, ya, maka saya bisa menuntut kepada orang tersebut karena ada jaminannya. Ya. Atau dia mau lari, misalnya mobil saya punya, jadi tenang. Maka kata para ulama, secara umum gadaian itu adalah akibat pinjaman seseorang dari orang lain, akibat dia berhutang. Dan bisa juga gadai itu berlaku kepada orang yang meminjam, bukan utang piutang. Kemudian di dalam hadis ini Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, "Adh-dhahru yurkabu binafaqati idza kana marhuna." Kata Nabi SAW, ya, hewan tersebut, ya, yang digadaikan, maka yang memberikan nafkahnya, ya, yang memberikan nafkahnya adalah, atau yang memberikan nafkahnya adalah yang menunggangi. Pada asalnya barang yang digadaikan itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang yang menggadaikan, ya, bukan yang menerima gadaian. Contoh misalnya, ketika saya menggadaikan rumah, maka tanggung jawab saya terhadap rumah tersebut adalah orang yang menggadaikan barang, menggadaikan rumah tersebut. Dia yang bertanggung jawab terhadap rumah tersebut. Bayar listriknya siapa yang bayar? Ulun yang menggadaikan, bukan yang menerima gadaian. Ini sudah ingin menerima gadaian, ini juga disuruh bayar listrik. Ya, bayar listrik. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Orang yang menggadaikan rumah tersebut, pemilik rumah itu yang bertanggung jawab atas pembiayaan yang ada di rumah tersebut atau barang yang dia gadaikan. Di sini kata Nabi SAW, asalnya demikian. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang menunggangi kuda tersebut, menunggangi hewan tersebut, dialah yang memberikan nafkahnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, maka seorang yang menerima gadai ini pada asalnya tidak boleh dia memanfaatkan barang yang dia terima. Orang yang menerima gadai itu tidak boleh dia memanfaatkan barang yang sudah dia terima, haram hukumnya. Kenapa? Karena ini kalau dia memanfaatkan barang yang digadaikan, maka di sini dia akan terjerumus ke dalam perkara riba. Ya, karena mengambil manfaat dari utang piutang. Walaupun diizinkan oleh pemilik barang yang menggadaikan barang, walaupun diizinkan, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan membawa kepada perkara riba. Maka ini tidak boleh. Orang yang menerima gadai memanfaatkan barang yang dia terima, tidak boleh. Walaupun diizinkan oleh pemilik barang. Terus kenapa dengan hadis ini Ustadz? Kenapa di dalam hadis ini
diperbolehkan orang yang menerima gadai memanfaatkan hewannya, diperah susunya diambil. Kenapa diperbolehkan? Para ulama mengecualikan jika seandainya hewan, maka boleh yang menerima gadai memanfaatkan hewan tersebut, tapi dengan syarat dia memberikan nafkah kepada hewan tersebut. Makannya, minumnya, maka boleh. Dan dia boleh mengambil manfaat sebesar nafkah yang dikeluarkan saja. Kalau seandainya lebih, ya, manfaat dia ambil dari nafkah yang dia keluarkan, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Haram hukumnya. Contoh misalnya, ulun menggadaikan sapi perah. Jur ulun, ini saya punya sapi perah, saya punya utang sama antum, ininya sapinya saya serahkan ke antum sebagai gadaian. Kemudian sama penerima gadai, sapi perah ini kalau kada diperah jadi sakit dia harus diperah sapi ini, ya. Maka sama penerima gadai ini dia ngasih umpannya, mencarikan, ya. Kemudian maka dia boleh mengambil susu tersebut. Boleh dia ambil. Sebatas apa? Sebatas ongkos yang dia keluarkan untuk sapi ini. Kalau seandainya lebih dari itu, maka tidak boleh. Kelebihannya gimana Ustadz? Kelebihannya disimpan. Nanti diserahkan kepada pemilik sapi ini. Dia sebatas menggunakan manfaat tersebut sesuai dengan infak pengeluaran yang dia keluarkan. Ustadz, kalau seandainya yang menerima gadai ini tidak meminta izin kepada pemilik sapi ini, tidak minta izin dia, haru parah aja, ya, atau orang ini menaruh kudanya digadaikan, dipakai sidin, tunggang kuda, berkeliling kemana-mana, ya, mungkin disewakan sidin untuk kelanakan berkuda misalnya, dimanfaatkan sidin barang ini, ya, gadai ini tanpa izin sama pemilik kuda ini, maka kita katakan boleh dia tanpa izin, tapi dengan syarat dia memberikan nafkahnya. Dengan syarat pula tidak boleh melebihi nafkah. Dia mengambil manfaat tidak boleh melebihi pengeluarannya. Kalau pengeluarannya 10.000 misalnya, memberikan makan sehari, maka dia mengambil manfaat juga 10.000. Dan ini khusus hanya berlaku pada hewan. Tidak berlaku pada benda gadai yang lainnya. Ini hanya berlaku pada hewan. Contoh misalnya, antum menggadaikan mobil, maka mobil ini pun juga butuh perawatan, ganti oli dan seterusnya, ya. Maka kita katakan, apakah boleh yang menerima gadai ini memanfaatkan mobil tersebut, dipakainya berjalanan, karena ini mengganti olinya, ya, terus memperbaiki mungkin kalau ada kerusakan, kita katakan tidak boleh. Tidak boleh dia mengambil manfaat tersebut, walaupun diizinkan oleh pemilik barang. Yang diperbolehkan hanya pada hewan. Kenapa? Karena hewan ini kalau tidak diberikan nafkah mati dia. Hewan ini kalau kada diberikan makan matinya. Beda mobil. Mobil kalau pin kada ganti olinya, ya kada matinya. Tinggal diservis saja. Ya, berbeda dengan hewan. Maka hewan ini kalau tidak diberikan makan dia akan mati. Makanya dari sisi ini diperkenankan di dalam syariat orang memanfaatkan hewan ini, tapi balasannya adalah dia memberikan nafkah dan mengambil manfaatnya tidak boleh lebih dari nafkah yang diberikan. Taib. Ini yang pertama. Oleh karena itu, ya, ini yang pertama, boleh mengambil manfaat khusus pada hewan tersebut. Tetapi kalau seandainya si pemilik hewan ini dia yang mendatangkan makanannya, dia yang membawa makanannya, maka antum tidak boleh mengambil manfaat. Karena dia sudah memberikan nafkahnya, pemilik barang tersebut, pemilik hewan tersebut. Kemudian perlu dipahami, ya, gadai ini, ya, akad yang lazim. Maksudnya gadai ini adalah akad lazim bagi si ar-rahin. Rahin itu yang menggadaikan. Maka
gadai ini adalah akad lazim bagi orang yang menggadaikan. Bagi orang yang menerima gadai itu disebut dengan akdu jaiz. Jadi di dalam gadai itu ada dua akad. Ada akdul lazim, ada akad jaiz. Apa perbedaannya? Akad lazim ini tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh ditarik. Tidak bisa. Ketika Anda menggadaikan barang kepada orang tersebut, barangnya diterima sama dia, tiba-tiba pian isuknya aku kada jadiin menggadaikan barang tersebut, aku ganti yang lain, kada boleh. Atau dia tarik kembali gadainya, tidak boleh, karena gadai itu akad lazim. Iya. Maka tidak bisa Anda sepihak untuk membatalkan gadaian Anda, tidak bisa. Gadai itu juga ada akad jaiznya. Akad jaiz itu bagi yang menerima gadai. Yang menerima gadai ini boleh dia membatalkan gadaiannya, dia kembalikan, boleh. Boleh dia tahan, tidak mengapa. Sehingga kalau seandainya Anda datang, contoh ulun menggadaikan rumah atau menggadaikan perhiasan, ya, ulun gadaikan perhiasan. Kemudian bini ulun di rumah hamuk. Kenapa pengen gadaikan perhiasan itu? Tahu jen itu bekas kado pernikahan kita bahari. Ya, kenapa digadaikan? Musibin kada kau bayar, bisa. Taib. Akhirnya orang datang kepada yang menerima gadai. Afwan, gadainya saya batalkan perhiasan ini. Saya ganti dengan yang lain. Apa yang diganti? Ulun ganti ulun sepeda. Kada saja penerima gadai, saya mau yang ini. Karena ini sudah, yang Anda sudah menggadaikan. Maka saya tidak bisa membatalkan. Tetapi kalau seandainya penerima gadai itu dia rela, oh kada apa-apa, pian ambil lagi emasnya kada apa-apa, pian ambil lagi ya, perhiasan pian kada masalah. Hendak pian ganti yang lain kah kada apa-apa juga ulun, hendak kada pian menggadaikan kah kada apa-apa juga ulun, ini tidak ada masalah. Maka itu akad jaiz. Bagi yang menerima gadai, boleh dia membatalkan gadaian tersebut, boleh dia menolak orang yang membatalkan gadaian tersebut. Maka bagi penerima gadai ini dia memiliki kewenangan untuk membatalkan atau dia tetap bersikukuh untuk menerima gadaian tersebut. Sehingga ya orang kalau sudah menggadaikan barang, Anda kalau sudah menggadaikan barang, itu disebut akad lazim. Anda tidak lagi bisa membatalkan kecuali dengan izin orang yang menerima gadai. Maka ini disebut dengan akad lazim. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya gadai tersebut, ya, di dalam hadis ini kata Nabi SAW, selama hewan tersebut, ya, masih tergadaikan, maka dia boleh ditunggangi. Selama dikasih nafkah, selama tergadaikan dia masih boleh ditunggangi. Ini menunjukkan gadai itu tidak akan pernah bisa kita ambil sampai utang itu kita lunasi. Kalau pian hanya melunasi utangnya separuh aja, contoh, pian menggadaikan 2 buah sepeda motor. 2 buah sepeda motor ini harganya 30 juta misalnya. Pian gadaikan, pian berhutang 30 juta. Tetapi gadaiannya 2 buah sepeda motor. Kemudian pian bayar sudah 25 juta, pian bayar kepada orang yang menerima gadai, sisa 5 juta lagi. Kemudian pian datang kepada yang menerima gadaian ini, afwan, duitnya kan sudah ulun bayari, lebih dari separuh sudah. Ulun hendak ambil sebuting kawalah. Kata kejar penerima gadai, kada kawa sampai lunas, maka boleh. Anda tidak berhak mengambil salah satunya walaupun sudah lebih separuh. Karena gadai itu tidak diserahkan sampai orang itu lunas membayar. Walaupun 100 rupiah, walaupun 100 rupiah. Dasar engken bana penerima gadai, kada apa-apa. Ya. Maka boleh. Ya. Itu haknya dia. Sampai utang itu lunas. Ya. Maka gadai itu mutlak di tangan yang menerima gadai. Ya. Taib. Kalau begitu Ustadz, kalau seandainya ulun butuh dengan barang yang digadaikan tersebut, ulun butuh.
Contoh, saya menggadaikan toko misalnya. Saya gadaikan toko tersebut. Kemudian ada yang hendak menyewa. Ada yang datang hendak menyewa. Semalam kada payung disewa-sewa, pas digadaikan datang orang mencungul hendak menyewa. Taib, bolehkah saya yang menggadaikan barang ini mengambil manfaat? Jawabannya tidak boleh. Orang yang menerima gadai dan pemilik barang secara asal tidak boleh mengambil manfaat yang merugikan pihak yang lain. Baik itu yang menerima gadai, tidak boleh dia mengambil manfaat merugikan pihak yang menggadaikan barang, atau pihak yang menggadaikan barang mengambil manfaat yang merugikan pihak menerima barang. Jika seandainya manfaat tersebut tidak merugikan bagi yang menerima gadai, maka wajib penerima gadai memberikan manfaat. Contoh, misalnya toko ini hendak disewa orang, ulun bisi utang sama orang ini 500 juta. Kebetulan ruko ulun ini disewa 50 juta setahun. Dan ulun berjanji dengan yang memberikan hutang ini akan dilunasi selama 10 tahun misalnya. Ini sayang kalau rukonya kada disewakan setahun di tangan penerima gadai, rugi ulun. Setahun 50 juta. Iya. Maka kita katakan kepada yang menerima gadai ini wajib Anda sewakan. Kalau tidak, Anda memudaratkan orang yang memberikan gadai. Ulun kada hendak Ustaz teh, kada hendak menyewakan. Kalau antum kada hendak menyewakan, antum yang menyewa. Dengan nominal yang sama. Karena hakim harus memaksa dia ya untuk memberikan manfaat. Kecuali ketika disewakan ruko tersebut memudaratkan orang yang menerima gadai. Kalau memudaratkan orang yang menerima gadai, boleh dia menolak. Boleh dia menolak. Contoh misalnya, ya, dia punya rumah, kemudian dia disewakan oleh keluarganya, dan pihak penerima gadai tahu benar keluarga yang hendak menyewa nenek kedada rumah yang utuh kalau disewa bagiannya nenek pasti hancur, rusak, ya, pintunya lah, catnya lah, apa macam, pokoknya rusak lah kalau disewa oleh bagiannya ini, ya. Maka dia tahu penerima gadai ini kalau disewakan dengan orang ini, maka nilai barang tersebut turun. Turun. Kalau seandainya orang ini tidak mampu bayar, maka nilai ini turun. Akhirnya dia menolak, saya tidak mau disewakan. Kenapa? Karena orang ini kalau menyewa pasti hancur rumah orang, gentengnya terpaculan, ya. Maka saya tidak mau, kata penerima gadai. Maka boleh dia, selama itu menimbulkan mudarat kepada salah satu pihak, boleh dia menolak. Tetapi kalau tidak menimbulkan mudarat, maka tidak boleh salah satu pihak itu menolak. Harus kita paksa dia untuk menyewakan agar bisa diambil manfaat oleh pemilik barang tersebut. Taib Ustaz. Pian katakan tadi boleh mengambil manfaat kalau seandainya tidak menimbulkan mudarat. Taib. Manfaat ini bolehlah diambil oleh pemilik gadai. Ketika ruko itu saya sewakan 50 juta dan disetujui oleh orang yang menerima gadaian, boleh tidak orang yang menerima gadai, boleh enggak yang menggadaikan ini mengambil manfaatnya? Kan ulun menggadaikan ruko, manfaatnya kan 50 juta, Anda setuju, saya ngambil manfaatnya, boleh tidak diambil manfaatnya? Jawabannya tidak boleh. Manfaat gadai masuk dalam gadai, maka semua manfaat gadai itu masuk dalam gadai, maka tidak boleh diambil manfaat. Terus kayak Ustaz mengganggu kayak itu aja, mengganggu kayak itu aja. Nanti kalau sudah pelunasan diserahkan gadaiannya dan penambahan nilai dari gadai tersebut, manfaat tersebut diserahkan ketika pelunasan utang. Maka tadi kalau digadaikan 50 juta setiap tahunnya, ruko itu disewakan selama 10 tahun, maka dia 500 juta, maka dikasihkan rukonya plus uangnya 500 juta. Maka tidak boleh mengambil manfaat orang yang menerima gadai, dan tidak boleh mengambil manfaat orang yang menggadaikan dari uang tersebut, kecuali kedua ini sepakat.
manfaat tersebut saya gunakan untuk mengurangi utang Anda. Kalau seandainya setuju dua belah pihak maka boleh. Manfaatnya diambil, utangnya berkurang. Maka ini boleh. Ya, maka ini diperbolehkan di dalam syariat. Tapi kalau seandainya tidak mengurangi utangnya maka ini tidak boleh. Taib. Kemudian di dalam hadis ini, zahir di dalam hadis ini, barang gadaian tersebut ditahan atau dikasihkan kepada orang yang menerima gadaian. Disebutkan di sini, adz-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa labadud dar yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggangan hewan tersebut ya boleh ditunggangi kalau diberikan nafkahnya. Dan hewan yang tergadaikan tersebut susunya boleh diambil, diperah jika seandainya tergadaikan. Zahir dari hadis ini bahwasanya barang gadaian tersebut, hewan gadaian tersebut ditaruh oleh orang yang menerima gadai. Apakah barang yang digadaikan tersebut harus ditaruh di orang yang menerima gadaian? Contoh misalnya, ulun berhutang sama si Abdurrahman. Saya berhutang sama dia uang. Kemudian saya kasih jaminan mobil. Apakah mobil saya harus ditaruh di tempat orang yang memberikan uang? Jawabannya tidak. Ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama-sama. Di mana barang ini diletakkan. Kalau seandainya orang yang memberikan gadai ini, dia punya orang yang terpercaya, kata dia, gadai barang saya ini ditaruh di tempat si fulan, bukan ke antum. Kenapa? Karena anak ada percaya lawan antum. Ya, anak ada percaya lawan antum. Anak ada orang percaya, orang siqah ini. Ya, orangnya ini terpercaya, ditaruh sama si fulan. Kalau keduanya sepakat, boleh. Kalau seandainya keduanya tidak sepakat, si yang penerima gadai, kata penerima gadai, ana mau taruh barang ini di fulan, namanya Abdullah. Kata yang menerima gadai, anak ada percaya, Abdullah tuh inya mumpati antum aja, ja antum ini, ja antum anak ada percaya. Kata yang menerima gadai, musia antum taruh di sana, ja antum dijualnya, duitnya dijual oleh antum. Utang antum kada lunas soal anak. Kemudian kata yang penerima gadai, anak punya kenalan, namanya Ahmad. Ini orang terpercaya. Kata penerima gadai, anak ada percaya juga itu. Ya. Ahmad nito ya musia dijualnya barang anak ya oleh surah antum, maka barang anak ini lebih mahal daripada utang yang anda pinjam, lebih besar nominalnya. Akhirnya tersepakat. Maka yang menentukan adalah hakim. Pihak siapa yang menerima? Ya, kepada siapa yang diamanahkan barang yang digadaikan ini. Sehingga penerima gadai nggak harus dia menerima barang tersebut. Maka itu dikembalikan kepada kesepakatan di antara dua belah pihak. Maka kalau seandainya dua belah pihak ini sepakat pada yang penerima gadai, maka silahkan. Kalau sepakatnya kepada orang yang menggadaikan, berarti kan menggadaikan barang. Iya. Maka kalau sepakat kepada penerima gadai, berarti diserahkan barang tersebut kepada yang penerima gadai. Kemudian, ya di sini, ya faedah juga dari hadis ini, ya dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya, ya gadai tersebut, ya apakah harus sah dengan perkataan saja? Apakah barangnya harus diserah terimakan? Hewannya harus dikasihkan dulu, ya baru sah gadainya. Contoh misalnya, ulun berhutang sama orang, saya mau pinjam duit bang, berapa ikam pinjam? Aku hendak pinjam duit 100 juta. Taib, apa yang ikam gadaikan? Rumah. Taib, nanti rumahnya ulun julung sertifikatnya ulun pian esok hari. Oke julun. Ternyata besoknya siden ulun sudah transfer duitnya 100 juta, ulun takut siden mana sertifikat rumahnya? Kada ingat sertifikat rumahnya ulun sandakan bahari. Ya. Atau sertifikat rumahnya kada mau menjulung sidin sertifikat rumahnya. Jadi sidin, kenapa? Kenapa pin kada menjulung? Karena belum sempurna qobatnya. Dan ini boleh dibatalkan kayak jual beli. Soalnya ulun pernah belajar Ustaz Haikal, jual beli itu kalau belum diterima barangnya boleh dibatalkan. Gadai ini pun boleh ulun batalkan. Ulun belum menyerahkan barangnya, boleh ulun batalkan walaupun ulun sudah menerima duit pihak. Maka
Apa hukumnya semacam ini? Maka kata para ulama, dan pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, gadai itu terjadi, terlaksana kalau sudah disepakati walaupun dengan ucapan. Walaupun barangnya belum diserahkan, maka tidak boleh dia batalkan. Kalau sudah sepakat dua belah pihak menggadaikan suatu barang, ditaruh di tempat si fulan, sepakat, maka sudah sah gadai tersebut. Maka tidak boleh dia tidak boleh dia tidak menyerahkan barang yang digadaikan. Taib. Ya. Ini mungkin faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah ini. Kemudian, ya, dilanjutkan. Kemudian Ibnu Hajar membawakan hadis yang lain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahana, lahu ghunmuh wa alayhi ghurmuh. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakim wa rijaluhu thiqat illa anna al-mahfuz inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang gadaian tidak akan terlepas dari kepemilikan yang punya. Keuntungan yang dihasilkan dari barang gadaian adalah kepunyaan sepemilik barang, dan biaya perawatannya juga ditanggung oleh pemilik barang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan Al-Hakim, ya, dan semua perawinya thiqah. Hanya saja riwayat yang mahfuz, riwayat yang benar terdapat dalam riwayat Abi Daud dan lain-lain dengan sanad yang mursal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita tinjau dari sanadnya terjadi perselisihan oleh para ulama. Ya. Hadis ini, ya, berporos pada seorang rawi yang bernama Zuhri. Ya, Zuhri. Ya, terjadi khilaf antara murid-muridnya Zuhri. Ya. Imam Malik, Auza'i dan Ma'mar ketika meriwayatkan hadis ini dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Nabi SAW. Jadi Imam Malik, Auza'i, Ma'mar, tiga orang ini ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan dari Zuhri, kemudian Sa'id bin Musayyab langsung ke Nabi SAW. Sa'id bin Musayyab ini beliau bukan seorang sahabat, tetapi tabi'in. Maka kalau tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi, maka disebut hadisnya adalah hadis mursal. Kenapa? Karena tabi'in ini tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka hadisnya dihukumi hadis yang lemah karena terputus sanadnya. Sedangkan murid Zuhri yang lain di antara Ziyad bin Sa'ad ketika meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan hadis ini dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, bersambung. Ya, Sa'id bin Musayyab, Abi Hurairah, Nabi SAW. Maka di sini terjadi dua sanad yang berbeda. Satu sanadnya mursal, satu sanadnya adalah bersambung atau disebut dengan mausul. Tetapi yang benar adalah riwayat yang mursal. Kenapa riwayat mursal ini benar? Karena yang meriwayatkan dengan cara mursal ini banyak rawinya, dan hafalan mereka lebih kuat daripada hafalan Ziyad ibni Sa'ad. Sehingga riwayat Ziyad ini dikesampingkan. Ini riwayat yang keliru. Ini riwayat yang error kalau bahasa kitanya. Riwayat yang salah. Karena rawi itu kadang-kadang dia salah dalam periwayatan hadis, walaupun dia adalah rawi yang terpercaya. Makanya ilmu hadis itu bukan seperti ilmu matematika. Ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ilmu hadis itu kadang-kadang dari awal sampai akhir perawinya ada thiqah terpercaya semua, tapi natijahnya hasilnya bisa jadi hadisnya lemah. Sehingga ilmu hadis itu bukan seperti ilmu matematika. Ya. Kenapa? Karena ilmu hadis itu butuh ketelitian yang luar biasa. Ya. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah selesai. Pasti 2 tambah 2 sama 4. Ilmu hadis tidak. Bisa jadi rawinya semuanya terpercaya tetapi hadisnya lemah hasilnya. Hadisnya mungkar. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sanad tersebut. Dan yang paling paham adalah orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Maka hadis ini adalah hadis yang mursal. Yang benar hadisnya adalah hadis yang mursal. Hadis yang lemah. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, ya,
barang gadaian tidak akan terlepas dari kepemilikan yang si punya. Di hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ya barang gadaian itu milik yang si punya. Maka jika seandainya ya ada ya musibah, ya ada kerusakan di barang gadaian tersebut, maka yang menanggung risiko kerugian tersebut adalah yang punya barang. Sebagaimana yang punya barang mengambil keuntungan dari barang yang dia gadaikan. Contoh misalnya, ketika saya menggadaikan sepeda motor, maka sepeda motor ini bisa cuma dua kemungkinannya. Bisa jadi harganya naik. Ketika harganya naik, ya selama 2 tahun sama orang tersebut, yang diuntungkan siapa? Yang memberikan gadai. Saya mengambil keuntungannya, bukan yang menerima gadai. Atau ketika saya menggadaikan rumah, maka ketika rumah itu harganya naik, ya kebetulan ada perumahan sekitar Baitur Rahman ini, di Masjid Baitur Rahman, kemudian ya saya beli rumah di sini, sekitar sini, dan Masjid Baitur Rahman masjidnya ramai, masya Allah, ya sehingga harga rumah naik, ya drastis, ya. Kemudian saya gadaikan rumah tersebut, 2 tahun, 3 tahun rumahnya terus harganya naik. Yang diuntungkan siapa di sini? Yang diuntungkan saya. Ya. Sebegitu pula ketika ada kerugian, kebakaran rumahnya, yang dirugikan adalah si pemilik barang. Maka kada boleh orang yang menggadaikan barang, kemudian barang itu hancur di tangan yang menerima gadai, antum menuntut ganti atau kurangi dari hutang anak, karena barangnya hancur di tangan antum. Maka ini tidak boleh. Maka ya sebagaimana saya mengambil manfaat, maka kerugian yang terdapat pada barang yang saya gadaikan maka ditanggung oleh pemilik barang. Oleh karenanya kata para ulama, tidak boleh kerugian itu dilimpahkan kepada yang menerima gadaian, kecuali yang menerima gadaian tersebut dia di sini teledor. Ya di sini dia teledor. Kalau dia teledor, maka dia mengganti atas keteledorannya. Contoh misalnya, ulun menggadaikan sepeda motor. Kemudian sama sidin sepeda motornya kada dimasukkan di rumah, ditaruh di muka rumah, ya kuncinya dipasang perlombaan tangan di sana. Ya. Kemudian dicuri orang. Maka katanya penerima gadaian, anak ada menanggung. Ini barang ini di tempat Anda dicuri. Enggak. Anda yang menanggung. Kenapa? Karena Anda teledor dalam masalah ini. Maka dia dibebankan atas keteledorannya. Tapi kalau seandainya dia tidak teledor, maka hal ini tidak dibebankan kepada orang yang menerima gadaian. Atau dalam keadaan darurat, ya, rumah itu rusak dalam keadaan darurat, maka harus diperbaiki. Kalau kan diperbaiki rumahnya roboh misalnya, kemudian ditelepon orang yang punya rumah ini yang menggadaikan, kada menjawab. Contoh misalnya, rumahnya hendak miring, maka ini harus diratakan. Kalau kada akan rugi besar orang tersebut. Akhirnya yang menerima gadai ini dia dengan uangnya dia luruskan rumah ini biar tidak roboh, ya, atau atapnya mau jatuh. Kalau atapnya jatuh akan tambah rugi orang yang menerima, orang yang menggadaikan barang ini, akhirnya diperbaiki sama orang ini. Maka kita katakan, pemilik rumah tersebut harus mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh yang menerima gadaian. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan di sini walaupun tanpa izin, ya, dia sudah berizin tapi tidak bisa, maka di sini dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya berlebih-lebihan, orang ini ya yang menerima gadai ini mengeluarkan biaya yang berlebihan dan itu seharusnya tidak perlu dia keluarkan, maka tidak boleh dia mengambil atau menuntut kepada pemilik barang agar diganti uangnya. Contoh misalnya, pemilik gadai ini, penerima gadai ini melihat rumahnya buruk benar, akhirnya dicatnya rumahnya. Kemudian dia datang kepada pemilik rumah. Ini afwan, rumah antum sudah ana catkan, lantainya sudah ana keramiki, ya. Maka sudah ana rapikan rumah antum jadi bagus. Ini biayanya sekian. Katanya pemilik rumah, siapa nyuruh antum? Encat rumah anak ada nyuruh. Iya. Iya. Maka di sini kalau dia mengeluarkan biaya tanpa ada permintaan kemudian bukan darurat, maka tidak boleh pula penerima gadai ini membebankan kepada pemilik rumah.
Maka pemilik rumah dia hanya mengganti, kalau saatnya terjadi demikian, yang dia ganti adalah ya ongkos penyediaan alat-alat itu saja, penyediaan semennya dan seterusnya. Adapun upah tukang dan seterusnya itu ditanggung oleh penerima gadai. Kalau seandainya tidak disuruh kemudian diperbaiki, maka upah tukangnya itu bagi penerima gadai. Adapun semen dan seterusnya itu pemilik rumah dia mengganti, karena di sini dia mengambil manfaat. Ya. Maka semacam itu di dalam Islam. Ya. Maka tidak boleh yang menerima gadai dibebankan untuk mengganti kerugian. Kalau kecuali ada keteledoran di sana, baru dibebankan kepada orang tersebut. Kemudian gadai ini juga, ya, di sini juga ada isyarat ya dari Nabi SAW, ya, bahwasanya ya tidak boleh ya seorang itu juga menggadaikan barang yang barang tersebut ya dia diberikan amanah untuk mengelolanya, ya, tetapi tidak diberikan amanah untuk menggadaikannya. Contoh misalnya, antum menjadi wali bagi anak yatim, atau antum mengurusi harta bagi orang yang gila. Sidin gila tapi bisa harta banyak, ya, kalah yang waras misalnya. Ya, Sidin ya gila tapi warisannya banyak, ditinggalkan abahnya. Akhirnya ada orang yang mengelola harta orang gila ini agar tidak keluar sana kemari. Atau harta anak yatim, dia yatim memiliki warisan yang banyak. Maka orang yang mengelola ini tidak boleh menggadaikan harta anak yatim. Harta orang gila pun juga tidak boleh digadaikan. Maka harta yang Anda gadaikan adalah harta Anda sendiri, bukan harta orang lain, kecuali anak yatim ini tidak memiliki uang sama sekali, dia memiliki barang. Kemudian Anda gadaikan untuk maslahat dia sesuai memenuhi kebutuhannya, maka ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Taib. Kemudian masalah terakhir dari permasalahan penggadaian ini adalah permasalahan tentang masalah orang meminta tambahan utang gadainya tetap. Contoh misalnya ulun menggadaikan satu buah rumah berhutang 1 miliar. Kemudian 2 bulan berikutnya ulun meminta tambahan utang lagi. Kemudian ulun, afwan lah, kayaknya rumah yang aku gadaikan semalam tuh kelarangan. Utangku 1 miliar, rumahku harganya 2 miliar. Maulah ikam tambahi lagi utangnya. Ya, kasih lagi utangnya. Boleh tidak? Boleh tidak orang meminta tambahan utang tetapi gadai tetap yang sama? Jawabannya boleh. Karena asalnya akad jual beli itu halal, akad dalam muamalah itu asalnya halal, maka diperbolehkan. Atau si yang penerima gadai meminta tambahan gadaiannya. Sudah gadai 1 buah rumah, kemudian dia minta lagi, gadaikan mobil ikam, kayaknya kurang rumah ini. Ya. Maka boleh tidak? Boleh kalau disepakati. Kalau tidak disepakati dari awal, maka tidak boleh. Apa yang disepakati dari awal itu yang dilaksanakan. Kalau disepakati oleh dua belah pihak, boleh dia meminta penambahan gadaian berikutnya. Maka kedua-duanya diperbolehkan, baik dari pihak yang menerima gadai atau dari pihak orang yang menggadaikan barang. Baik, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, orang tua kami memelihara banyak kucing. Suatu hari beliau kewalahan memberi makan. Lalu kucing tersebut diberikan ke orang-orang. Salah satunya adalah penjual makan kucing. Kemudian orang tua kami dijanjikan kena ulun beri pian makanan kucing. Apakah hal seperti ini termasuk jual beli kucing, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kalau seandainya dia memberikan kucing, kemudian dikasih dengan makanan kucing, maka itu jual beli. Itu jual beli. Karena jual beli itu adalah mubadalu mal bimanfaatin mubahatin. Ya, pertukaran antara harta dengan satu harta dengan manfaat yang mubah. Maka itu jual beli. Jangan antum kira jual beli itu duit lawan barang. Kan mesti jual beli itu duit lawan barang. Jual beli itu juga bisa maksud dalamnya adalah barter. Pertukaran antara satu barang dengan barang lain. Maka itu jual beli. Maka kalau ini kucing ditukar dengan makanan kucing, ini jual beli.
maka tidak boleh. Maka ini termasuk jual beli jual beli kucing yang diharamkan. Walaupun jual beli kucing ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang rajih adalah haram. Berdasarkan keumuman hadis Jabir, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinur. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing, ya jual beli kucing. Terus kayak apa Ustaz? Ulah hendak dapat kunci anggora meminta pian. Ya, atau pian mencari. Kadeda Ustaz yang menjual udah kerusa bingung kucing anggora. Baik. Ada lagi yang lain silakan, fadhal. Baik. Contoh menggadaikan manfaat. Contoh misalnya yang paling mudah. Saya punya budak. Budaknya tidak saya gadaikan. Tapi yang saya gadaikan manfaat dari budak ini. Budaknya begawi wadah hikam. Berapa dapat manfaat sehari? Misalnya 100.000, 200.000, maka manfaat 200.000 ini, uang yang dihasilkan budak ini disimpan di tempat orang yang menerima gadai. Ini manfaat. Si penerima gadai apa? Memanfaatkan siapa? Si budak. Manfaat dari budak ini menjadikan gadaian. Ini contoh yang mudahnya. Atau contoh yang lainnya. Saya punya mobil yang sering truk ya. Truk angkut pasir dan seterusnya. Saya katakan saya tidak menggadaikan truknya. Yang saya gadaikan manfaatnya. Boleh Anda gunakan truk tersebut. Ya, Anda gunakan truk tersebut. Akhir truknya digunakan oleh penerima gadai, kemudian dapat hasil. Hasilnya ini adalah gadaian. Hasilnya ini adalah gadaian manfaat. Iya. Dan tidak boleh penerima gadai ini mengambil manfaat ini. Manfaat ini nanti dia serahkan ketika pelunasan. Ini yang disebut dengan menggadaikan manfaat, bukan bendanya. Wallahu taala alam. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah adakah batasan waktu gadai tersebut. Tentunya ini dikembalikan kepada kesepakatan dua belah pihak. Maka dikembalikan kesepakatan dua belah pihak. Maka kalau seandainya dua belah pihak bersepakat selama 10 tahun misalnya, maka selama 10 tahun. Kalau 10 tahun orang tersebut tidak bisa melunasi, dan sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Selama 10 tahun orang tersebut tidak bisa melunasi, maka orang yang memberikan utang piutang itu dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, dia memberikan tempo kembali agar orang tersebut bisa melunasi utangnya. Pilihan kedua, dia menyita asetnya, yaitu barang yang digadaikan. Nanti kita akan pelajari sita aset. Nah, barang yang digadaikan itu ulun kan mau memperpanjang lagi. Dia ada aset. Maka boleh Anda sita, tetapi yang menyita ini adalah seorang hakim. Nanti boleh Anda bersepakat dengan orang yang menggadaikan barang. Kata Anda, afwan, ini Anda kan sudah jatuh tempo. Anda tidak bisa bayar. Bagaimana barangnya ulun jual? Kata yang mengasih barang, oke, silakan pilih jual. Ini tidak ada masalah. Kalau yang penerima, yang pemilik barang mengatakan mau mengizinkan antum untuk menjualnya, maka antum jual, kelebihannya harus dikasihkan kepada pemilik barang. Antum mengambil sebatas jumlah utang yang dia pinjam. Adapun kelebihannya dikembalikan kepada pemilik barang. Kalau seandainya orang yang menerima gadai ini bertindak sendiri, setelah masa waktu sudah habis, dia bertindak sendiri, dia jual, ini tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali ketika di dalam persyaratan pertama, orang ini menggadaikan barang, kata dia, ulun kalau dalam 10 tahun kada kau membayar utang ulun, barang ini milik pian. Kalau dia berkata demikian, bersyarat di awal, kalau saya tidak bisa membayar barang ini, maka barang ini milik Anda. Maka ini sah. Kalau jatuh tempo dia tidak bisa bayar, barang itu milik Anda. Ustadz, berarti di sini adalah goror lah, kada ada goror. Kenapa? Karena dua belah pihak ini sama-sama paham. Si yang menerima gadai ini akan tahu dia barang yang akan dia terima ini. Kalau seandainya barangnya ini turun, pasti dia akan tahu. Ya, pasti dia akan bisa memprediksikan. Maka kalau seandainya dia menerima demikian, berarti dengan ketulusan hatinya. Ya, karena dia sudah tahu hartanya akan hilang separuh misalnya.
Karena barang yang dikasihkan itu tidak senilai dengan uang dia pinjamkan. Kemudian orang yang menggadaikan barang ini ketika dia menggadaikan dengan berkata demikian, kalau ulun kada kau melunasi barang ini milik pian. Dia sudah tahu barangnya itu ada mungkin bertambah. Kalau bertambah ini paling hancap menjual. Ya, itu dia pasti akan tahu. Maka kata para ulama di sini tidak ada gharar. Tidak ada gharar, maka diperbolehkan. Maka kalau dia bersyarat tadi di awal bersyarat, ulun kalau kada kau melunasi barang ini apa? Milik pian. Dan Imam Ahmad membolehkan semacam ini. Ini syarat kata Imam Ahmad tidak membatalkan jual beli, dan Imam Ahmad pernah melakukan demikian. Imam Ahmad pernah berhutang, kemudian beliau kasih sendal beliau. Kata beliau, kalau seandainya saya tidak bisa bayar, sendal ini milik engkau. Ya. Maka ini syarat yang dilakukan oleh Imam Ahmad, perbuatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini walaupun ada khilaf ya syarat semacam ini, tapi yang rajih dalam mazhab Hanabilah ini dibenarkan. Allah taala alam. Baik. Ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, bolehkah gadaikan emas dulu? Emas perak bolehkah digadaikan? Boleh. Boleh emas dan perak itu digadaikan. Kemudian yang kedua, bolehkah ada ongkos dalam penggadaian? Ya. Kalau seandainya barang itu betul-betul membutuhkan ongkos, maka boleh. Tetapi diambil ongkos itu harus real, sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan. Tidak boleh dia mengambil untung, ya misalnya ongkosnya, contoh misalnya. Orang menggadaikan rumah misalnya, dia gadaikan rumah. Kemudian rumahnya bersahabat, ya setahun harus dibersihi, ya kan minimal harus dibersihi sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau kadang rumahnya jadi jabuk dan seterusnya, maka butuh orang untuk membersihkan ini, butuh diupah orang tersebut. Ya, kemudian listriknya, biaya bebannya tiap bulan walaupun tidak dipakai, pasti ada beban tiap bulan misalnya. Ya, maka ini ada pembiayaan, maka boleh orang yang menerima gadai ini mengambil ongkos tapi sesuai dengan ongkos yang dia keluarkan. Maka kalau seandainya orang itu menitip barang dan menitip barang ini butuh ongkos, maka boleh dia mengambil sesuai dengan ongkosnya, tidak boleh lebih. 1.000 ongkosnya 1.000, 2.000 ya 2.000, ya boleh. Kenapa? Karena tadi ya itu dibebankan kepada yang menggadaikan barang. Ini pertama. Kemudian yang kedua, nilai taksir ya. Dia mentaksir emas itu sekian-sekian, maka nanti keluar nilai gadai tersebut berapa. Sebetulnya ini tidak ada masalah, karena gadai itu tidak mesti. Barang yang kita gadaikan itu harus semisal dengan utang yang dipinjam. Boleh gadai itu nominalnya lebih besar daripada utang yang dipinjam. Boleh barang yang digadaikan itu nominalnya lebih rendah dari barang yang dipinjam. Maka tidak ada ketetapan. Ya, maka yang pendapat yang berdasarkan para ulama, boleh barang yang digadaikan itu selama dia bisa jadi harta bermanfaat walaupun nominalnya kurang dari uang yang dipinjam itu boleh. Kenapa kata para ulama? Karena asalnya gadai ini sebagai jaminan saja. Ada jaminan itu lebih baik ketimbang tidak ada jaminan. Artinya kalau ada orang menipu pian, berhutang hampir 100 juta, kada ada jaminan, hilang sama sekali duit pian. Tetapi orang berhutang hampir 100 juta memang ngasih jaminan 10 juta misalnya. Maka kalau seandainya hilang duit pian, hilangnya 90 juta aja. Iya. Maka kata para ulama, gadai itu asalnya jaminan. Maka jaminan ini dikembalikan kepada orang yang menerima gadaian. Mau nggak dia menerima jaminan tersebut? Kalau dia mau ya silahkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dia kasih pinjam jangan dia kasih pinjam uangnya. Sehingga tadi kalau seandainya dia nilai taksir tadi sebetulnya tidak mempengaruhi. Ya dia mau lebih besar, yang penting adalah dia tidak mengambil manfaat tadi. Tidak mengambil manfaat dari biaya titip tadi. Ya, dia tidak mengambil manfaat dari biaya titip tersebut. Kalau dia mengambil manfaat dari biaya titip tersebut, ini masuk ke dalam kategori riba. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga tadi tenggang waktu. Ya, kalau sudah tenggang waktunya habis, ya kemudian tidak boleh pihak yang menerima gadai menjual, kecuali diizin oleh pihak yang menggadaikan. Kalau pihak yang menggadaikan tidak memberikan izin, maka yang menjualnya adalah seorang hakim. Hakim yang menjualnya, maka hakim nanti yang menentukan. Ya, maka
tidak boleh pihak yang menerima gadai ini semerta-merta dia jual. Itu bukan barang dia, itu barang orang yang menggadaikan. Kalau seandainya dia sepakat dari awal, kalau seandainya ulun ada kau menjual, maka pian boleh menjual barang tersebut, ya. Maka tidak ada masalah kalau disepakat dari awal. Tetapi jangan sampai itu hilah mengambil faidah. Jangan, karena kadang-kadang akad yang dibuat di awal tersebut kadang-kadang itu hilah saja, hilah untuk mengambil faidah. Artinya gini, Anda berhutang sama saya, kalau Anda tidak mampu bayar, walaupun ini lebih barangnya, itu milik saya. Faedahnya itu milik saya. Kalau seandainya tujuannya dari awal demikian, ingin mengambil faedah dari barang yang digadaikan, makanya tidak boleh. Dia masuk ini riba. Ya kenapa? Karena dia meminjami utang, ingin mengambil manfaat dari awal. Ini tidak boleh dia riba. Tapi kalau tidak ada sama sekali niatan semacam ini, ya, maka tidak mengapa. Ya, maka ini kembali kepada niat orang yang menerima gadai tersebut dan niat orang yang meminjam uang tersebut. Ini dikembalikan ke dua belah pihak. Apakah niatnya demikian? Ingin mencari keuntungan dari pinjaman ataukah tidak semacam itu? Wallahu taala. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Nggih, nanti pian sih. Pertama, kalau seandainya yang menerima gadai itu menghuni rumah tersebut, makanya tidak boleh. Walaupun diizinkan oleh pihak yang memberikan gadai tersebut, tidak boleh. Karena ini ngambil manfaat dia. Tapi kalau seandainya rumahnya dikontrakkan dari pihak ketiga orang lain, boleh apa tidak? Ini boleh kalau mereka sepakat berdua. Orang yang menerima gadai dan orang yang menggadaikan. Kalau sepakat dikontrakkan boleh. Kemudian hasil kontrakan itu apa? Masuk dalam gadaian. Tidak diambil oleh orang yang memberikan gadaian tersebut. Nanti dikasihkan uang itu kalau dia sudah lunas, dikasihkan uang itu semuanya. Ya, dikasihkan uang itu semuanya. Karena apa? Sesuatu yang mengikut pada gadaian, manfaat dari gadai itu masuk dari gadai. Segala sesuatu manfaat dihasilkan dari gadai itu masuk dalam gadai. Wallahu taala alam. Baik. Iya, jazakumullah khair. Ini kada boleh. Kada boleh kecuali dia menyewa toko tersebut kemudian dia bayar sewanya. Kalau dia membayar sewanya nggak ada masalah. Ya, kalau dia bayar sewanya di sini. Ya, maka kalau seandainya dia tanpa ada persyaratan, ya sebelumnya aku meminjami uang dengan syarat ikam gadaikan toko ikam, aku sewa toko ikam, maka ini kada boleh kalau persyaratannya di awal semacam ini. Ya, dia mau minjami uang tapi dengan syarat orang tersebut apa? Menggadaikan tokonya kemudian dia sewa. Ini tidak boleh karena dia akan mengambil manfaat di sana. Tapi kalau tidak ada persyaratan dari awal, kebetulan orang itu butuh juga mencari toko, ya kebetulan ini apa? Mau pinjam sama dia, maka selama ini ada kebutuhan ya dan tidak ada persyaratan dari awal demikian, maka boleh. Dia sewa toko tersebut tapi dia bayar. Ya, manfaatnya di mana? Uang itu kemana? Uang itu tetap disimpan oleh orang yang menerima gadaian tersebut. Nanti uang sewa tersebut nanti kalau sudah selesai gadainya, dibayar lunas utangnya, maka Anda serahkan uang hasil dari uang sewaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.